Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dia Asmarani. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Selanjutnya ada susunan Kabinet Natsir. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri As-Saad. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Muhammad Roem. Yang ketiga, Menteri Keamanan Rakyat Abdul Halim. Diberhentikan pada 8 Desember 1950 dan dilanjutkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 8 Desember 1950. Selanjutnya ada Menteri Kehakiman Wongsonegoro, Menteri Penerangan M.A. Pelisupesi, Menteri Perhubungan Juanda, Menteri Kesehatan Jelemena, Menteri Agama Wahid Hasjim, Menteri Tenaga Kerja Panji Suroso, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Johan, Menteri Negara Harsono Cokro Aminoto. Selanjutnya ada program Kabinet Natsir. Yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituen dalam waktu yang singkat. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam Undang-Undang Sementara 1950. Yang ketiga, menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Yang keempat, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat, serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan antara hak buruh dan majikan. Yang kelima, membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kecerdasan dan kesehatan. Yang keenam, menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. Yang ketujuh, memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, penyebab berakhirnya Kabinet Natsir. Pada masa Kabinet Natsir ini berjalan, di Indonesia banyak terjadi pemberontakan seperti gerakan DITII, gerakan Andi Ajis, gerakan RMS, dan gerakan APRA. Selain itu juga permasalahan terkait Irian Barat juga belum ditemukan solusinya. Karena banyak pemberontakan yang muncul, pada tanggal 22 Januari 1951, Parlemen Indonesia menyampaikan mosi tidak percaya. Pada tanggal 21 Maret 1951 didapatkan hasil mosi tidak percaya mendapatkan hasil kemenangannya. Peristiwa tersebut pun diikuti kemunduran Natsir pada jabatannya. Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai tanda berakhirnya Kabinet Natsir. Setelah Kabinet Natsir tidak bertugas lagi, dilanjutkan dengan Kabinet Sukirman Suwiryo. Sekian penjelasan dari saya.
tentang materi Kabinet Natsir. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why don't you bring your girlfriend? The way she eyes me down excites me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Auli Adiba dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dejuanda Kartawijaya. Dejuanda Kartawijaya adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan. Ia dikenal sebagai Perdana Menteri Indonesia yang menandatangani Deklarasi Dejuanda pada tahun 1957. Ia memiliki dampak besar dalam pembentukan batas wilayah laut di Indonesia. Latar belakang hidup Dejuanda. Dejuanda lahir pada tanggal 14 Januari 1911 di Jakarta dengan nama lengkap Dejuanda Kartawijaya. Dan ia merupakan seorang anak dari keluarga yang sederhana dan berpendidikan. Dejuanda belajar di berbagai lembaga pendidik termasuk di Sekolah Tinggi Teknik dan Universitas Indonesia, meskipun lebih dikenal karena karir politiknya. Peran sebagai Perdana Menteri, Dejuanda ini menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 1957 hingga 1959. Sebagai Perdana Menteri, ia memimpin berbagai kebijakan penting termasuk stabilitas politik pasca revolusi. Pada masa jabatannya, Dejuanda juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesatuan wilayah Indonesia melalui kebijakan yang melibatkan batas-batas negara, khususnya di wilayah laut. Deklarasi Dejuanda pada tahun 1957, pada tanggal 13 Desember 1957, Dejuanda mengeluarkan sebuah deklarasi, kini dikenal sebagai Deklarasi Dejuanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa perairan di sekitar pulau-pulau ada di Indonesia, pulau-pulau yang ada di Indonesia adalah bagian dari wilayah Indonesia, yang berarti Indonesia memiliki hak atas seluruh perairan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut. Sebelumnya, Indonesia hanya mengakui wilayah laut sepanjang 3 mil dari garis pantai. Namun, dengan adanya Deklarasi Dejuanda ini, Indonesia mengklaim perairan tersebut sebagai bagian dari wilayah negara yang dikenal dengan konsep wawasan Nusantara. Deklarasi ini merupakan langkah penting untuk melindungi kedaulatan Indonesia atas wilayah laut dan mencegah klaim negara lain yang bisa merupakan merugikan kepentingan nasional Indonesia. Peninggalan dan pengaruh. Deklarasi Dejuanda menjadi dasar sebagai peraturan internasional mengenai batas laut negara dan akhirnya diterima secara luas oleh dunia internasional. Pada tahun 1982, Konvensi PBB tentang hukum laut atau disebut dengan UNCLOS mengadopsi prinsip serupa mengenai batas-batas laut negara. Selain Deklarasi Dejuanda juga dikenang sebagai seorang negarawan yang berdedikasi pada kemajuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kehidupan setelah pensiun Dejuanda, setelah selesai menjabat sebagai Perdana Menteri, Dejuanda tetap aktif dalam politik Indonesia meskipun perannya mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Ia meninggal pada tanggal 7 November 1963 dan diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berperan besar dalam mengokohkan kedaulatan negara. Penghargaan dan peringatan.
untuk menghargai jasa-jasanya, pemerintahan Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada De Juanda pada tahun 1986. Selain itu, Bandara Internasional De Juanda yang ada di Surabaya, Jawa Timur dinamakan untuk mengenang kontribusinya dalam sejarah Indonesia. Jadi De Juanda ini adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia, terutama terkait dan pembentukan identitas dan kedaulatan negara. Deklarasi De Juanda yang ditandatangani menjadi landasan penting bagi posisi Indonesia dan dalam percakapan global tentang batas laut dalam dan wilayah. Demikian penjelasan dari saya. Sebelum mengakhiri, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa pembebasan Irian Barat. Teman-teman udah tahu belum tentang peristiwa ini? Kalau belum tahu, simak videonya ya. Nah, jadi peristiwa pembebasan Irian Barat itu terjadi pada tahun 1940-an hingga 1960-an. Peristiwa ini melibatkan upaya diplomatik, politik, dan militer Indonesia yang digunakan untuk mengambil kendali penuh terhadap Irian Barat yang saat itu masih di bawah administrasi pihak Belanda. Maka dari itu, ini adalah peristiwa yang terjadi pada pembebasan Irian Barat. Oke, yang pertama kita akan masuk pada latar belakang dari peristiwa pembebasan Irian Barat. Latar belakang dari peristiwa ini, Belanda mengklaim bahwa Papua masih termasuk dari bagian koloninya. Sehingga pada konferensi meja bundar pada tahun 1949 menyatakan bahwa status Irian Barat akan diperundingkan oleh Belanda dalam waktu paling lama 1 tahun. Sehingga disebutkan bahwa Belanda itu menolak untuk menyatukan Papua dengan Indonesia, sehingga ingin mengangkat Papua sebagai negara yang merdeka di luar Indonesia. Kita akan masuk yang kedua, yaitu adalah perjuangan diplomasi. Pada perjuangan diplomasi ini, Presiden Soekarno sudah membawa isu ini ke kancah internasional dan juga ke dalam PBB. Akan tetapi, isu ini tidak mencapai kesepakatan. Presiden Soekarno menganggap bahwa Papua masih termasuk dalam wilayah integral Indonesia, sebagaimana dengan batas bekas dari Hindia Belanda. Yang ketiga adalah konfrontasi militer dan juga politik. Yang pertama adalah Operasi Trikora. Operasi Trikora adalah Trikomando Rakyat yang dibentuk oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun Yogyakarta. Operasi Trikora ini berlangsung dari tanggal 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962 yang berisikan 3 hal. Yang pertama adalah gagalkan merdekanya Irian Barat, dan yang kedua adalah mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Yang ketiga adalah mobilisasi umum untuk membebaskan Irian Barat dari imperialisme Belanda. Yang kedua adalah Insinyur Soekarno membentuk Komando Mandala yang dilaksanakan pada 13 Januari 1962, yang mana dipimpin oleh Jenderal Soeharto untuk merebut Irian Barat secara militer. Yang keempat adalah Perjanjian New York. Perjanjian New York ini terjadi tanggal 15 Agustus 1962, yang mana dalam perjanjian ini berisikan bahwa Belanda harus menyerahkan wilayah Irian Barat kepada Indonesia paling lambat 1 Mei 1963. Selama proses ini, Irian Barat dipegang oleh UNTEA atau United Nation Temporary Executive Authority yang dipegang atau di bawah naungan PBB, yang mana bahwa
Belanda harus menarik semua militernya atau pasukan militernya dari Irian Barat. Pada tanggal 1 Oktober 1962, pihak Belanda menyerahkan otoritas pemerintahan Irian Barat kepada UNTEA. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda secara resmi diturunkan di Irian Barat. Kemudian digantikan dengan naiknya bendera merah putih milik Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1963, dilaksanakan peresmian penyerahan wilayah Papua Barat kepada Indonesia melalui UNTEA di Jayapura. Sehingga dalam peresmian tersebut, Irian Barat atau Papua Barat termasuk atau menjadi provinsi ke-26 Indonesia. Yang kelima, PEPERA. Pada tahun 1969, diselenggarakannya PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat untuk memastikan kedudukan Irian Barat yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Dari PEPERA tersebut, Dewan Musyawarah PEPERA memutuskan bahwa Irian Barat tetap bergabung dengan Indonesia, yang mana dilaporkan di sidang Majelis Umum PBB ke-24 oleh diplomat PBB Orit Sanz. Jadi hasil akhir dari pembebasan Irian Barat ini adalah wilayah Irian Barat atau Provinsi Irian Barat atau yang kita kenal dengan Papua saat ini tetap bergabung dengan Indonesia. Sehingga untuk meringankan usaha pemisahan diri, Presiden Abdurrahman Wahid memberikan otonomi khusus bagi Papua pada tahun 2000-an. Kemudian pada tahun 2001, Papua dibagi menjadi dua, yaitu Papua dan Irian Jaya Barat melalui instruksi Presiden Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tanpa memperpanjang mukaddimah, kita lanjut saja ke pembahasan kita, yaitu politik mercusuar. Baiklah, di video selanjutnya saya akan membawakan sedikit tentang politik mercusuar yang saya ketahui. Sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Falah dari kelas 12 IPA 1. Ke pembahasan pembangunan yang terjadi pada saat politik mercusuar. Nah, pembangunan yang terjadi pada saat politik mercusuar itu ada banyak banget. Salah satu yang terkenal itu ada Monas, ada Gedung Senayan, ada Masjid Istiqlal, dan ada Jalan Semanggi. Nah, kalau ada yang belum tahu nih Jalan Semanggi ini dulu pada saat zaman politik mercusuar ini buat mobilisasi para atlet Ganevo. Jadi untuk memobilisasikan atlet Ganevo biar mereka tuh biar bisa melihat bangunan-bangunan mercusuar gitu. Nah, selanjutnya ada patung selamat datang itu, ya tujuannya dibuat nih cuma untuk menyambut aja atau kalau ada Ganevo, untuk gitu doang dibangun, ya kan, keluar duit tuh liburan yang menurut saya tuh kurang objektif buat ekonomi masyarakat pada zaman itu. Nah, selanjutnya itu ada Hotel Indonesia, dan yang terakhir tuh ada patung Dirgantara. Nah, patung Dirgantara ini unik ya. Jadi patung
dulu nih patung Dirgantara ini saking pembangunannya lambat ya, jadi presiden kita Bapak Soekarno ini sampai rela dijual mobil saingannya. Bayangin aja mobil saingannya dijual ke negara, dijual mobil saingannya ini buat membantu dana untuk menyiapkan patung Dirgantara ini. Itu pun sampai sekarang kalau kita di ke patung Dirgantara ya, saya belum pernah sana. Ada teman yang ngomong kalau kita ke patung Dirgantara itu bangunan itu masih ada yang bolong-bolong gitu. Nah itu nggak tahu sekarang jadi dibiarin atau enggak, atau dibiarin. Dibiarin ini bukan karena nggak ada duit yang bangun sekarang mau banyak duit ya kan. Dibiarin ini maksudnya biar tahu itu kita pada di fase Indonesia ini ada di fase politik kebutuhan itu. Nah jadi itu benar-benar dipaksa banget itu duit. Kalau udah bisa banget banget jadinya udah nggak ada duit lagi, tetap dipaksa aja bangun. Nah itulah yang terjadi di negara kita, atau biasa kita sebut dengan politik kebutuhan. Dan yang paling utamanya Indonesia ini yang menyelenggarakan GANEPO atau the Game of News Imaging Force. Nah bla 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 bla, sukseslah Indonesia ini menjadi tuan rumah, sukses menjadi tuan rumah kan. Nah jadi Indonesia ini setelah sukses menjalankan Asian Games itu, jadi Indonesia ini ada masalah politik dulu dengan Federasi Asian Games atau AGF dan IOC juga. Bahkan AGF ini atau Federasi Asian Games itu mengancam Indonesia, mengancam negara kita ini untuk tidak mengakui penyelenggaranya gitu loh. Nah, jadi pas Indonesia ini jadi tuan rumah, jadi Indonesia ini kayak gak mengundang negara Israel dan negara tuan rumahnya itu apa sih namanya. Indonesia ini nggak mengundang Israel sama Taiwan gitu, karena Indonesia ini ada di pihak Palestina gitu loh. Jadi mereka ini ada solidaritas untuk respect sama Palestina gitu loh, karena Palestina ini sedang dijajah oleh Israel loh, bahkan dijajah Israel itu sampai sekarang gitu. Nah jadi mereka itu nggak mengundang Israel dan Taiwan gitu, padahal harusnya kan diundang. Dan langkah AGF ini, mereka ini malah melaporkan sikap Indonesia yang kurang sopan ini ke IOC. Dan setelah beberapa hari kemudian Indonesia mendapat sanksi, yaitu tidak bisa mengikuti Olimpiade Tokyo selang 5 waktu ke depan. Nah bukannya malah Indonesia ini bukannya tunduk, malah Indonesia ini malah kayak merayakan itu dengan membuat Olimpiade lomba tersendiri gitu. Nah Olimpiade sendiri atau tandingan ini dengan GANEPO. Jadi intinya seperti itu ya seperti itulah yang kalau di dalam pola pikir saya apa itu politik kesusuan. Nah jadi intisari yang dapat kita ambil dari penjelasan saya tadi, jadi semua pembangunan dalam politik mercusuar ini membuat beban anggaran tuh makin melesat tinggi banget. Nah apa dampaknya? Dampaknya itu mengakibatkan krisis ekonomi, pastinya krisis ekonomi di masa pemerintahan presiden kita Bapak Soekarno. Nah walaupun sudah terjadi krisis ekonomi telah berkepanjangan, Bapak Soekarno ini tetap melakukan pembangunan besar luar agar negara kita ini tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, negara-negara Eropa sana, biar negara itu tahu oh ini loh Indonesia bagus, boleh bangun besar. Dan balik lagi akhirnya itu malah menderita untuk susah apalagi buat menderita hari. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari apa sih politik mercusuar itu. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf,
karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu datang dari sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Bercanda. Di akhir pemerintahan Soekarno ini ditandai karena peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto di tahun 1966. Nah, proses ini terjadi tuh ada banyak gitu loh, kayak tekanan politik, kayak politik, ekonomi, sama sosial yang bikin memuncak peristiwa G30 SPKI pas tahun 1965. Nah, tahapan pentingnya mengakhiri era pemerintahannya ini ada beberapa. Akan saya sebutkan yang pertama, yaitu krisis politik atau bisa dibilang peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Pada 30 September 1965 terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan. Ada 6 jenderal TNI oleh gerakan 30 September atau 30 G30 SPKI. Nah, Soekarno ini kayak nggak tegas gitu, tidak tegas mengecam PKI, jadi itu dianggap terlibat sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan militer dan masyarakat. Nah, suasana politik nih jadi kayak nggak stabil gitu, dan TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto nih mulai ngambil peran paling besar untuk pengamanan negara. Nah, selanjutnya yang kedua, kehancuran ekonomi. Nah, pas di tahun 1960-an, ekonomi Indonesia tuh kayak berada dalam kondisi yang sangat buruk gitu. Kayak inflasi mencapai 600%, nilai rupiah terus merosot, kekurangan bahan pokok terjadi di berbagai daerah. Kebijakan ekonomi Soekarno nih kayak berorientasi pada pembangunan besar-besaran. Nah, kayak nggak ada dukungan juga finansial, jadinya memperburuk situasi gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini munculnya gerakan mahasiswa. Pada 1966, mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau bisa bilang KAMI mulai memprotes kebijakan Soekarno. Mereka ini ngajukan tritura atau 3 tuntutan rakyat. Itu 1, bubarkan PKI, 2, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan 3, turunkan harga kebutuhan pokok. Lalu yang keempat, surat perintah 11 Maret Super Semar. Nah, saya akan jelasin tentang tritura sedikit ya. Tritura nih kayak singkatan dari yang saya sebutkan tadi. Itu kayak tonggak lahirnya Orde Baru. Jadi kayak OTW gitu, jadi ke Orde Baru dari Orde Kelama. Nah, para perumus tritura tuh kayak ada wakil kami pusat, yaitu Ismit Haddad atau Ikatan Pers Mahasiswa, Saferinus Wardi PM KRI, dan Nazarudin Nasution HMI. Kemudian Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa itu mahasiswa Indonesia itu dibilang KAMI ini, dia gunain rapat gitu di sekretariat di Jalan Sam Ratulagi nomor 1 dan memutuskan untuk menyelenggarakan demo secara besar-besaran pas di tahun 10 Januari 1966. Tiba-tiba demonstrasi besar-besaran hari itu di halaman Fakultas Kedokteran UI untuk pertama kalinya tritura dikumandangkan. Nah, 2 hari setelah demonstrasi atau dibilang 12 Januari 1966, wakil mahasiswa diundang Presiden Soekarno di Istana Bogor untuk ngadirin sidang kabinet. Beberapa tuntutan mahasiswa dijawab dengan penurunan harga minyak sebesar 50%. Ya, yang kayak dijelasin tadi lah ya. Upayanya tuh untuk mencari jalan keluar biar bisa turunin. Kayak tadi saya sebutkan seperti mengajukan, mereka nih ngajuin gitu loh. Nah, tapi Soekarno nih kayak ngerasa sulit juga janjinya tuh direalisasikan. Jadi dan dia tuh nuduh gerakan mahasiswa nih kayak gak gitu loh. Jadi dimanipulasikan, terus ditunggangi kekuatan neokolonialisme sama imperialisme.
mahasiswa pun nih kan jadi kayak gerak kan, biar kayak ini janjinya harus dipenuhi, harus dilakukan aksi, masa janji kita nggak ditepati gitu kan. Jadi tiba-tiba mereka lakuin aksi kan, sabotase pelantikan kabinet baru. Jadi paksa para calon menteri ini harus capai istananya pakai helikopter, keren. Terus ada pun isinya. Nah, dari dampak Tritura ini termasuk kayak bisa mengganggu jabatannya Soekarno nih ya. Jadi pas kinerja pemerintahan Soekarno nih selalu jadi sorotan ya, termasuk kayak nasib PKI yang masih ngambang, masalahnya masih naik. Terus tuntutan pembubarannya yang lama-lama kayak berubah gara-gara desakan Bung Karno turun tahta. Jadi tiba-tiba Soekarno nih kayak pas gini nih, Soekarno tuh kayak mulai was-was karena dia tuh biasanya dimasukkan sama demo-demo orang ini. Terus ya terpaksa lah ya, dia tuh ngundang delegasi mahasiswa nih kayak hadir dalam sidangnya di Istana Bogor pas 15 Januari 1966. Jadi bukan cuman KMI ini yang diundang, tapi GMNI ini juga diikutin. Partai Nasional Indonesia tuh kayak cenderung kiri dan dekat dengan Soekarno ini. Nah, hasil rapat kabinet nih kayak nggak memuaskan para mahasiswanya, kayak nggak setuju banget gitu. Terus tiba-tiba perombakan kabinetnya tuh diumumin pas 21 Februari 1966. Makin memanasin suasana kan pas itu. Pasalnya kan kayak masih ada tokoh yang masih ada kayak berhaluan kiri di dalam kabinet barunya. Jadi kayak nunjukin rasa bener besar-besaran tuh meledak pasca keputusannya. Jadi pas tanggal 24 Februari 1966 bentrokannya tuh terjadi antara demonstran melawan resimen Cakrabirawa depan Istana Negara. Jadi menewaskan seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UI, yaitu Arif Rahman Hakim, karena tertembak. Gugurnya membuat semangat mahasiswanya semakin terbakar, kayak nggak bisa nih, nggak bisa dibiarin, kita harus tetap lanjutin demo. Jadi unjuk rasa anti PKI langsung berlangsung. Soekarno jadi terjepit hingga akhirnya mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau bisa dibilang Super Semar. Nah, karena dia sudah kayak bilang tunjukkan suratnya, dia menandatangani surat itu pas surat perintah 11 Maret atau Super Semar, dan untuk memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk memberikan keamanan biar makin aman Indonesia, sama ketertiban Indonesia juga agar tidak terjadi demo seperti yang itu juga lah ya. Jadi Super Semar nih kayak titik balik karena Soeharto memanfaatkan surat ini untuk mengambil alih kekuasaan secara perlahan. Nah, yang kelima, penurunan Soekarno. Pada 1967, Soekarno dilucuti dari kekuasaannya dan diberhentikan sebagai presiden oleh MPRS melalui sidang istimewa. Dan jatuhnya Soekarno ini, naiklah Soeharto diangkat jadi pejabat presiden. Terus pas tahun 1968 dia resmi jadi presiden Indonesia. Nah, akhir hidup Soekarno. Setelah dilengsarkan, Soekarno hidup dalam pengasingan di Wisma Yasoda, Jakarta. Tapi ia wafat pada 21 Juni 1970 akhir komplikasi kesehatan. Peralihan kekuasaan ini mengakhiri era Orde Lama dan menandai dimulainya era Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Nah, akhir hidup Soekarno ini dia kan dilengsarkan, kayak dia tuh kayak dikucilkan, dilarang masuk lagi ke Jakarta atau bilang Istana Bogor. Dia pindah ke Istana Batu Tulis. Terus si Soekarno ini minta sama Soeharto kayak diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya, Rahmawati Soekarno Putri. Nah, di situ dia dapat izin. Jadi Soekarno dibawa ke Wisma Yaso, jadi berstatusnya sebagai tahanan dengan pengawasan yang ketat. Pada akhir tahun 1966, dokter pribadi presiden yang memeriksa kondisi Bung Karno mengatakan kalau kesehatannya semakin menurun. Nah, Soekarno tuh sering ngeluh kesepian kayak jalan hidupnya di Wisma Yaso, bahkan sempat kata kalau istrinya yang keempat Hartini ingin lihat tembak saja kayak bunuh diri. Nah, di 16 Juni 1970 Soekarno itu dilarikan ke RSPAD
Gatot Subroto, RS 4 karena kondisi kesehatannya makin parah. Nah, tepat pada tanggal 21 Juni 1970 sekitar jam 7.07 wajib Indonesia Barat, Presiden pertama Republik Indonesia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Jadi, peralihan kekuasaan ini tuh mengakhiri era Orde Lama dan menandai dimulainya era Orde Baru bawah pemerintahan Soeharto. Nah, itulah akhir hidup Soekarno, atau dibilang akhir pemerintahan Soekarno. Sungguh menyedihkan, tapi ya mau bagaimana lagi. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.